Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang. Ini tanaman anggur yang saya lakukan proses pemulihan sekaligus memperbaiki percabangan yang berharap cabang tersebut nantinya membawa buah yang banyak, karena inti dari percabangan itu tujuannya agar mendapat buah yang banyak. Lalu bagaimana kalau seperti ini? Biasanya seperti ini nih, ada yang membawa bunga dan ada yang tidak. Jika bunga tersebut bagus, boleh kita pelihara, tetapi kalau bunganya jelek, lebih baik kita buang dan kita melanjutkan pembuahan pada waktu yang nanti, yaitu menunggu cabang-cabang ini semua membesar. Ini membawa bunga tapi bunganya jelek-jelek kelihatannya. Jadi nanti kita buang bunganya dan kita lebih baik membuahkan pada waktu setelah cabang tersebut sudah 1 meteran. Ini pun juga belum masuk pupuk pembuahan, karena tujuan saya adalah memperbaiki cabang dan memperbanyak cabang. Karena ini tadinya cabangnya terlalu panjang, jadi ini saya rapikan cabang tersebut. Lalu bagaimana cara membuahkannya? Berikut pada video ini ingin saya bahas bagaimana cara membuahkan setelah pemulihan. Nah, ini tanaman anggur yang ingin saya bagikan pada teman-teman bagaimana cara pembuahan selanjutnya ketika sudah selesai proses peristirahatan tanaman tersebut, yaitu atau proses pemulihan. Dan juga bagi teman-teman yang kemarin musim hujan itu mencoba pembuahan tetapi gagal, maka ini waktunya musim kemarau. Kita perbaiki percabangan, kita tumbuhkan cabang baru. Kalau kebetulan kita pangkas membawa bunga bagus, ya kita pelihara. Kalau tidak membawa bunga bagus, ya tetap kita pelihara. Nanti kita lakukan pembuahan di cabang ini. Karena kalau proses seperti ini, cabangnya akan semakin lebih banyak lagi daripada cabang yang kemarin. Kita akan lebih menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ya pertama, ini masih tahap pupuk pemulihan. Masih saya gunakan pupuk pemulihan. Saya melakukan pupuk pemulihan, saya lakukan yaitu sebulan. Seperti video yang kemarin saya bagikan pada teman-teman, yaitu menggunakan pupuk NPK, KCL dan urea. Nah, takarannya bisa dibuka pada video kemarin, di situ ada. Nanti akan terlihat hasilnya seperti ini. Daun akan lebih segar, tumbuh bagus, dan nanti kita akan melakukan pembuahan pada cabang-cabang baru. Dengan cara bagaimana? Kalau dengan sistem seperti ini kita tetap melakukan dengan cara potes pucuk. Karena dengan pembuahan pangkas habis tidak berhasil, maka kita kembali ke proses awal, yaitu dengan cara melakukan potes pucuk untuk melakukan pembuahan. Dengan cabang yang banyak seperti ini, hasilnya akan lebih bagus dan banyak lagi. Yang penting kita pelihara dulu cabang ini sampai mencapai minimal 1 meter, baru kita lakukan potes pucuk.
Sebelum melakukan potes pucuk, kita harus melakukan proses kembali pada pupuk pembuahan. Ya. Berarti 1 bulan kita melakukan pemulihan dengan pupuk yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya kita hentikan dan kita lakukan pupuk pembuahan yang juga sudah saya bagikan pada video lama. Setelah 3 kali pemupukan, kita lakukan potes pucuk, atau setelah 4 kali pemupukan baru kita lakukan potes pucuk. Nah, contohnya seperti ini hanya contoh, tapi jangan ditiru dulu. Ini contoh, ketika sudah memasuki sampai panjangnya itu 1 meter, kita lakukan potes pucuk. Nah, tujuannya apa? Sering saya bahas pada video-video kemarin. Kita melakukan potes pucuk ini untuk menjaga kestabilan atau keseimbangan aliran nutrisi, agar nutrisi mengalir pada percabangan yang pertumbuhannya melambat. Kita hentikan yang pertumbuhannya cepat, secara otomatis nutrisi terhenti dan akan mengalir pada pertumbuhan cabang yang tumbuhnya melambat. Nah, intinya sebenarnya seperti itu, untuk menjaga keseimbangan aliran nutrisi. Bagi teman-teman yang menanam tanaman anggur, tujuan potes pucuk itu seperti itu. Setelah kita melakukan potes pucuk, sama, nanti kita akan melakukan pembuangan tunas air. Dan setelah melakukan pembuangan tunas air, dan kita akan memilih tunas bat yang terbaik. Nah, buat teman-teman yang menanam dan memangkas belum berbunga, kita kembali menyuburkan dulu. Ini tanaman sudah berbunga berkali-kali, usianya pas sudah 1 tahun, karena saya tanam waktu bulan puasa tahun kemarin, dan sekarang sudah 1 tahun setelah bulan puasa ini, masuki bulan setengah. Dan tanaman ini saya buat berbuah berkali-kali selang waktu, yaitu setiap setengah bulan saya potes dan berbunga. Setelah nanti kita melakukan potes pucuk dan memilih tunas bat yang terbaik, hasilnya insya Allah seperti ini. Ini juga kemarin saya bagikan, saya ambilin untuk grafting, dan sekarang tunas batnya sudah seperti ini semua, ya. Semoga ini nanti membawa bunga. Nanti akan saya bagikan pada teman-teman. Ini anggur ARA 15. Anggur ini memang masih terkenal sulit untuk dibuahkan, tetapi saya optimis insya Allah bisa, karena kemarin sempat bisa berbuah. Karena ini tadinya di luar, yaitu kehujanan, maka buahnya rontok semua, dan ini saya kembalikan ke naungan. Dan ini juga salah satu contoh kalau kita melakukan potes pucuk. Setelah terjadi potes pucuk dan pembuangan tunas air, maka akan pecah tunas bat dan membawa bunga seperti ini. Nah, ini pada membawa bunga. Kalau yang tanaman ini justru bukan hasil grafting, melainkan saya tanam dengan sistem stek. Ya. Ini pas potes pucuk pertama, hasilnya seperti ini. Sayang mau dibuang, tapi ya biarkan saja. Dan saya juga penasaran bagaimana rasanya tanaman yang grafting sama yang langsung dari batang tersebut. Nah, ini sudah membawa bunga lagi. Nah, seperti ini. Karena saya ini terus terang skala hobi, maka saya buat tanaman tersebut berbuah terus. Kalau memang skala penjual buah, ya silahkan kita menggunakan cara pembuahan serempak. Tapi karena saya skala hobi, saya lebih menyukai dengan cara ini, agar setiap hari kepingin mengkonsumsi buah selalu ada. Nah, ini juga ada. Ini jenis
Jupiter pembuahan pertama, batangnya kecil sekali, tapi tidak apa-apa. Memang Jupiter itu rata-rata seperti itu. Tetapi kalau pertumbuhan tanaman tersebut sudah besar, batang besar, percabangan sudah bagus, insya Allah nanti buahnya juga lumayan besar. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman pemirsa petani hidroponik Comal yang saat ini masih berjuang bagaimana cara membuahkan tanaman anggurnya. Jika ada ketidakpahaman bisa dibahas di kolom komentar. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.